Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Pertama, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat kita diterima, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan berkah salat jamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, yang punya masalah diberikan jalan keluarnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun saat kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi. Sekarang kita sampai pada bab was-was. Bab ma yaquluhu min buli bil waswasi waswasati. Bab bacaan ketika menghadapi hati yang waswas. Hati yang waswas ini penyebabnya satu, kenapa? Setan. Sama semalam setan ya, ibu semerang. Ketubian atau semerang. Setan itu makhluk yang memang dari awal sudah dinobatkan sebagai musuh manusia. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata, maka proklamirkanlah setan itu sebagai musuh. Jangan-jangan ibu bapak ini tidak paham antara jin dan setan. Berpaham kita. Ngerti Pak? Kita itu punya partner hidup, selalu berdampingan dengan manusia. Namanya jin sama setan. Lah jin itu mirip manusia, juga diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar jin. Cuma bedanya jin itu di alam yang berbeda, Pak. Karena dia melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Jin ini dihisab oleh Allah. Jadi makanya ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin soleh, ada jin tidak soleh. Ada jin nanti yang masuk surga, ada jin yang tidak bisa masuk surga. Yang muslim, Pak, ya kayak kita ini suka jamaah di masjid, suka ngaji macam-macam itu, sing soleh ini. Sing dablek ya nongkrong mawon ya. Mungkin ya nak warkop jin barang ini. Yang jelas jin itu khitabnya sama dengan manusia. Kenapa tadi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Sing beribadah itu cuma dua, manusia dan jin.
Ya berbuat baik, berbuat jelek, kenikmatan. Ayat lain menjelaskan, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai sekelompok jin dan manusia. Panggilannya sama. Antara jin dan manusia, jin dan manusia. Bukankah telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian? Nabinya sama, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin itu nabinya Rasulullah. Kita juga Rasulullah. Dan telah mengingatkan adanya hari ini, hari akhir maksudnya. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan pertemuan dengan hari ini. Qalu syahidna. Mereka menjawab, ya, saya menyaksikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dakwah ke Taif bersama dengan sahabat namanya Zaid bin Harithah, ditolak mentah-mentah sama orang Taif, tidak diterima, bahkan dibalas dengan siksaan, cemoohan, dilempari batu sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Pulang dari Taif, Rasulullah itu nelongsor. Rasulullah juga manusia, nelongsor. Dia bersandar di pohon. Pohonnya itu sekarang ada, namanya pohon kuk. Itu sekarang diabadikan jadi monumen masjid. Sebelahnya ada pohon, tempat bersandar Rasulullah saat dari Taif. Di sana Rasulullah curhat kepada Allah, ya Allah, kula niki nabi temenan apa kok ditolak oleh yang lain. Ketika Rasulullah dalam keadaan perasaan seperti itu, datanglah jin-jin, ribuan jin datang. Koordinatornya jin bilang sama Rasul, ya Rasulullah, kami ini kelompok jin, siap mendengarkan ceramahmu, siap mendengarkan dakwahmu. Langsung besar hatinya Rasulullah. Winginane ceramah namun Rasul gak direken, saat ini jin direken. Nonton ini, jadi pede. Jadi benar-benar soal. Jadi kalau saya diundang subuh-subuh nonton ini, ya, alhamdulillah ini kata jamaah Pak. Kadang nonton ini jamaah, Iko nonton ini. Kalau saya pede mawon, saya Iko ini menungso, saya lihat jin, jin itu wadah. Lah, gak ada nenek moyang jin ini, namanya iblis. Iblis itu nenek moyangnya jin, yang dulu pada zaman Nabi Adam sempat menggoda, buatan setan, itu adalah iblis. Setan nonton kiamat, nonton kiamat. Nah, kalau ngomong ngeten, buatan kok kalau niki nanti ningali setan, buatan. Niki Quran. Nah, sing ditugasi nggodha menungso iku jenenge setan. Setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi, setiap umat itu musuh, yaitu syaitan. Yang bisa masuk ke dalam manusia syayatinal insi, dan bisa masuk ke dalam jin namanya syayatinal jinni. Jadi setan itu bisa masuk ke jin, bisa masuk ke manusia. Hebat setan. Jadi manusia itu digoda jin, digoda setan, dan jin juga digoda setan. Sing soron itu jin digoda setan di mlebu nang menungso, waduh soron itu. Soron itu akibatnya orang itu bisa teriak-teriak, bisa berubah. Jadi ini setan yang menggoda itu. Dan kita harus dari awal itu sudah mengakui setan itu musuh yang nyata, selamanya juga akan musuh. Pun aman-aman dengan Pak. Oh hidup kok merasa aman? Tidak aman kita ini Pak. Oh lalu ngawas dengan akal itu, di depan kita ada setan, di sini ada nafsu, ada keinginan. Manusia itu dikelilingi ujian, berat ujiannya manusia. Agar mikirnya bergaya, enteng Pak yang bergaya ini Pak. Mikir ujian ini kok. Karena
yang menjadi objek aktornya hidup itu manusia. Monggo film itu Pak, aktor utama manusia. Jadi gambar sasaran tembak manusia. Nah kita nggak terasa. Karuan ya digoda kroso mboten napa-napa. Ada orang yang digoda setan diingatkan sama istrinya, Pak, sama niku wis lali Pak nang agama Pak digoda setan. Gak ono setan, ini setan. Mampu tenan. Lha gak ketok setan. Masih kula ngeten saged digoda setan lho. Kayak ngaji ngene. Ya tidak ada indikasi orang yang digoda setan. Bagaimana ciri-ciri khusus orang itu? Yang pertama ditanamkan oleh setan itu adalah was-was, rasa was-was dalam hati, rasa ragu-ragu, kemudian berujung kepada orang maksiat. Setan itu yang digoda tujuannya pertama itu orang tidak dekat dengan Allah. Ya apa caranya menungso niku sadar teko Allah, adil teko syariat. Kalau Allah merintahkan begini, setan kebalikannya. Kalau Allah memerintahkan loman, setan memerintahkan pelit. Jadi ini orang mriki Pak, jadi yang semua memiliki rotok mesti. Is jelas positif itu. Positif. Ini Pak. Terus rumangsa digoda setan. Ada orang Muslim di bersama mimpi ini kok ngapunten kalau jamaah itu males di kita kan males, kita ini digoda setan, jelas subuh itu kuat setan, subuh kuat kata setan. Itu mengenal sedikit tentang setan. Bagaimana setan membisikkan sesuatu sehingga kita merasa mampu, merasa was-was, kemudian meninggalkan ibadah. Terus nganggep maksiat itu biasa. Kalau hubungan anak wedok gak mukmin wonten biasa. Biasa. Kadang-kadang diomongi setan kali itu. Moro dijawil sing wedok dijawil. Menengah ya, Pak. Setan. Terus no. Mari jawil cepat tangan. Menengah. Kalau digoda setan ini Pak. Terus no. Enak. Pokoknya sing enak-enak itu setan loh. Setara. Sing enak-enak itu setan. Kalau lima. Sing gak enak itu niku Allah niku Pak. Khujibatil jannatu bil makari. Bahwa surga itu diliputi Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Ingat dunia itu adalah fitnah terbesar itu dunia. Dan ini ada wirid, ada zikir khusus apabila kita digoda setan sampai pada level was-was. Allah Ta'ala dawuh, Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Wa imma yanzaghannaka, bisa jadi setan benar-benar menggoda kamu. Loh Pak, setan itu serius menggoda, ini serius. Lah mriki mboten sadar. Setan itu serius ya. Bahkan dibahasakan di Al-Qur'an itu la'aqudanna lahum, aku akan mendudukkan manusia siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus ya Allah. Jadi ngudul sampai bahasa Al-Quran dilungguno menungso niku. Dilungguno niku kan mestine tiyang niku asale mboten percaya, dadi percaya. Oh dilungguno. Tak lungguno deh. Maksudnya itu dia meyakinkan nanti Pak, meyakinkan. Minasyaitani, dari setan. Nazghun, suatu godaan, maka solusinya adalah fasta'idz billah, bacalah ta'awudz. Minasyaitonir rajim, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Solusinya Pak, banyak baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau
A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terus gak ada taran liyane kok. Digoda setan tahu. Contohnya orang murid itu lah digoda setan. Orang murid goda setan. Malah orang gak jelas nih. Menang-menang orang murid bodoh diamu. Itu setan. Baca ta'awud. Orang itu biasa betul sadar. Jadi digoda setan. Jadi begini, Pak, kan kita tahu, baca istighfar, keliru istighfar itu istighfar Pak, istighfar. Lawannya setan itu tahu. Saya menunggu digoda setan Pak. Kau ini setan ini, sampai semuanya nggak aku setan ini. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang itu tombone tahu, orang-orang. Salah satu bentuk orang yang digoda setan itu adalah marah. Ini kuada, efeknya kuada. Orang digoda setan itu pertama sakit moral-moring, terus sakit mulayani syariat, sakit malas ibadah itu malas. Kalau itu sering. Kalau ini malas Pak, ngaji itu malas. Ya Allah. Apa yang malas? Kalau sadar ini setan bisa malah ngelakuin. Tandingan dan melok-melok nih jangan kali. Tapi gak wudhu, gak sholat. Terus subuh ini sampai subuh, keturun subuh. Kalau sadar setan bisa mengalahkan saya. Mau itu sadar. Coba cekekkan apa yang nak. Wonten kanca kula niku belajar tahajud Pak. Ya nopo gitu tahajud kok malas. Saya maca takbir itu mantap mon. Langsung dipraktekno mon. Akbar. Bojone jingkat. Langsung tangi kan ada Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa kita itu diikat dengan 3 ikatan waktu tidur. Wonten begitu ini. Diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Yang 3 ikatan itu akan lepas jika kita melakukan sesuatu. 1. Ketika bangun baca zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu zikirnya Pak. Atau zikir apa saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau astaghfirullah. Pokoknya tangi turun zikir. Itu setan 1 ikatan lepas. Masih ngantuk. Itu jelas loh Rasulullah SAW. Terus kemudian wudhu. Wudhu itu cara kita untuk melepaskan ikatan yang kedua dari ikatan setan. Yang ketiga masih wudhu sih ngantuk baru sholat. Sholat itu sangat ngantuk belas. Kok sholat kok sih ngantuk? Wah ini setannya hebat nih. Boten Pak. 3 itu sudah lepas ikatan setan. Makanya tiang niku nek tilam masya Allah, enak-enak turu masya Allah. Dokter lagi, dokter pundi mawon itu memberikan nasihat kepada kita. Kalau tidur itu sebaiknya awal. Nah, ini ibu-ibu ngaji itu kalau kakek tak usah ibu-ibu setengah sama jam sama pun mari. Sebab panjenengan harus sari. Anjuran Rasulullah SAW tidur jam 9 malam. Oh Rasul betul nanti turun dulu jam 11. Tilamnya jam 9 malam. Supaya apa? Bangunnya lebih awal Pak. Bangunnya lebih awal. Orang yang tidur di atas jam 12 malam kau tangi jam 2 yo angel. Sakit Pak, tapi angop. Seperti kali. Lah apa itu setan, okay? Makanya tidur lebih awal.
Saat ini paradigma pengajian itu dalu-dalu kayak apa? Kalau ini mikir Pak, nah iya. Kalau biar itu pengajian dalu saat ini, kalau batas jam berapa ceramahnya? Jam 9 Pak. Ya wis teko aku. Maksimal jam 10. Sebab jam 10 itu harus tidur. Bukan masalah bahwa itu masalah ini, lah kok turun jam 10 ngono dipoyoki ngono. Lebih kalau tidur jam 10 jam kali Pak tidur. Terus sakit nih. Baru sadar nanti jam 3 bangun. Itu hanya kebagian 2 jam malam. Padahal tidak. Tidur terbaik itu adalah 7 jam. Siangnya dan malamnya. Baru sehat Pak. Kajian nek wong turu jam 11 niku waktunya kita istirahat karena liver apa saya itu wadah Pak. Makanya dia balik loro gara-gara itu ketemu jawabannya. Pokoknya ini ceramah dukure jam 11 boten purun. Waktu loh kenapa Ustaz? Karena ini waktunya tidur. Itu untuk persiapan nanti malam tuh. Ya Ramadan kan baru tidur. Ya, kalau Ramadan dipaksa. Jadi tidur lebih awal agar bangunnya lebih awal. Dan setan itu menghalang-halangi kita begitu. Ojo sampai orang kita tangis halu. Ojo sampai orang kita tahajud. Tahajud dia itu kan bisa jadi musuh. Makanya solusinya dari Rasulullah pertama kali harus baca ta'awudz. Warawaina dan diriwayatkan kepada kami fi sahihil Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan, ya'ti datang sapa asyaitan, syaitan ahadukum pada salah seorang di antara kalian. Pertama datang begini Pak, fayaqulun, orang yang digoda setan itu mengatakan, man khalaqa kada, sapa sing dadekno iki? Nyata carane setan goda. Sing menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Kemudian wa kada, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan manusia? Awak dhewe sing dadekno Allah. Terus man khalaqa kada, terus diurut terus. Akhirnya man khalaqa rabbak, sapa sing dadekno Allah. Coba saya mau hati-hati, bisa membuat hati itu ragu-ragu, was-was. Sapa sing dadekno aku iki? Sing nyiptakno aku sapa? Allah pasti. Sing nyiptakno alam semesta sapa? Allah pasti. Sing nyiptakno gunung sapa? Allah pasti. Terus sing nyiptakno Allah sapa? Allah sing nyiptakno sapa? Dibikin hati kita ragu-ragu terhadap Allah. Lu tiap hari katanya. Tapi kita tidak merasa. Nek pun ngoten niku Pak, cepet ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza balagha dzalik, apabila telah sampai pada level seperti itu, falyasta'id billah wal yantahi. Ojo diterusno pikiran-pikiran ngoten. Berhentilah dan berta'awudz kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Ini bagaimana tetap terus akhirnya kita sesat, ragu-ragu kepada Allah. Contohnya, aku ini sholat, aku yo amal soleh, yo ahli masjid, ahli kaji, ahli zikir. Tapi kok yo apa sih? Duit gak dapat tekos. Gak tahu bahasa sebelah itu ya Allah, gak tahu sholat. Ya Allah, ya Allah. Ya dablek kok. Tapi rezeki lancar. Oh. Temenan
dibikin ragu-ragu terhadap janji Allah. Nanti Pak, jangan nggak ada perasaan Allah. Nanti napa sering? Sering napa istiqomah? Ya Allah, dewa yai utangi kekuatan itu Pak. Ya Allah nolong so, ya apa sih? Apa gunanya sholat? Apa gunanya tahajud? Sareman, taruh angin nyungsang jempale ya Allah. Oh, so sampai ngono ya Allah. Oh, nata Gusti Allah, oh nata Gusti Allah. Itu setan Pak. Nang mandek berhenti sampai di situ, ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mboten ngoten ros hilang namanya. Niku asli niki Pak. Rasulullah ngilingaken kula. Pertama, yang menciptakan saya adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Terus Allah yang menciptakan siapa? Masya Allah. Ya Allah. Kalau begitu langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ampun ngremehkan ta'awudz Pak. Ta'awudz itu wiritan senjata kita untuk menghadapi syaitan. Syaitan itu ciptaan Allah. Tidak mungkin kita bisa menghadapi syaitan. Karena syaitan itu tidak nampak. Dia melihat kita tidak bisa melihat dia. Satu-satunya jalan untuk bisa melawan syaitan adalah ta'awudz. Minta pertolongan kepada yang menciptakan syaitan. Kalau nanti kemudian melok maratuan ini pendarmo. Angger kula medal lagi omah ini. Ini wonten tangga, enggak ada asuh Pak. Enggak ada asuh. Ningali kula njegong, diuber. Wedi. Ya Allah, tawakan sembarang kali gak mandi asuh. Kalau diijazai guru kula dia asuh macam sumuk bukmun umyun. Sumuk bukmun umyun. Tambah marah Pak. Tambah nyegong. Ternyata dari pocongmu mencaranya sumuk bukmun umyun ambek waktu sing gede. Sumuk bukmun umyun salah waktu ya gak perkara sumuk bukmun e watune itu. Akhirnya kula pikir, kalau jelek masih gak ada. Cik, asuhnya gak Cik. Oh ya maaf Pak, maaf. Ayo, Meli. Langsung masuk. Lebih jelek langsung duwe lho. Mlebu. Hanya kan teteane asuh. Wong sing duwe. Oh, mantap. Cara menghadapi asuh. Kita tidak bisa Pak. Ojo sok-sokan kita bisa menghadapi setan. Kita ini lemah. Makhluk yang paling lemah itu manusia. Sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, yang paling lemah itu manusia. Pun mentang-mentang kita itu kan unggul apa? Manusia ini unggul putih. Ini loh Pak, akal. Tapi fisik nopo mau lemah manusia. Kalah namanya. Pandangan mata kita kalah dengan kucing. Kucing itu jarak jauh itu ketinggal. Terus masalah penciuman kalah mbek anjing. Masalah Melayu kalah mbek kancil sama. Ayo sama lomba mbek kancil. Lari cepat ya kalah sama. Mamane wae lembu bae kurang ngeten iki. Gak kuat Melayu. Nggih. Terus tenaga fisik kalah mbek banteng. Terus pokoknya kalah fisik ini. Makanya solusinya adalah meminta tolong kepada yang menciptakan setan. Ya Allah, ciptaanmu ini nakal ya. Sudah nanti Allah yang bikin dia, yang memberi pelajaran kepada setan. Wa fi riwayatin fi sahih, di dalam kitab sahih, la yazalun nas, selalu saja manusia itu yatasaaluna, saling bertanya, hatta yuqalu, sampai dia dikatakan hadza khalaqallah al-khalqa, semua ini adalah ciptaan Allah ya. Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Pokoknya Pak, ono perasaan, wonten pikiran, sapa sing ndadekno Allah? Nanti tahu.
Kadang-kadang wong itu sok-sokan diskusi masalah Allah. Atau ada orang non muslim tanya kepada kita, Allah itu ada ya? Ada. Allah itu siapa yang menciptakannya? Loh, kan kalau panjenengan berarti saya jawab. Kali sing takon itu dipaksa supaya jawab. Nah itu setan. Nah, jawab padahal gak roh, akhirnya belakang putih-putih. Ya Allah itu memang ada. Dan Allah itu yang menciptakan apa? Banyak Allah. Wah. Akhirnya banyak Allah. Bebas, dibuyuk ada, serusak imannya rusak. Bapak, kita nggak tahu apa-apa tentang. Kalau nggak tahu apa-apa, sudah, nggak usah bertanya-tanya. Kita bertaruh kepada Allah. Sok-sokan jawab tambah kacau. Kalau ditakoni, kenapa kamu haram makan babi? Padahal babi itu enak, apalagi babu tambah enak. Ya. Ada mahasiswa Malaysia itu karena babi mengandung cacing pita, babi mengandung penyakit, mengandung apa enzim apa itu. Kemudian ditanya profesornya, ya kalau penyakitnya kandungannya dinaturalkan kan bisa dengan alat itu. Cacing pitanya dihapus, apa jadi halal babi itu? Bertambah diuber kali sing takon nih. Kali itu jawab. Barang Indonesia ditakoni, kenapa kamu haram makan babi? Karena ini larangan Allah dan saya taat kepada Allah. Beres. Itu jawabannya. Karena ini larangan Allah. Wis profesor hari ini ternyata loyal kepada agamanya. Dan sampai kali ibu-ibu nopo, ibu-ibu kok nak metu kok hubungan tutup aurat, datang jempol omah itu kok tutup aurat. Soalnya jilbab itu tambah ayu, tambah modis, tambah rusak jawaban. Gak manut, gak matuk. Tapi dijawab, aku jilbaban, aku hubungan metu omah iki, bukan aku apik, tapi jilbab itu perintah Allah dan aku taat. Wis ngono tok ae. Kalau saya bingung-bingung, jilbab itu garai awet nom, boleh nutupi uang. Oke, keliru tujuannya mana keliru. Sampai kalau orang tawaf, orang umroh itu tawaf di Ka'bah, loh, orang Islam itu loh, jadi gak dalam nyembah watu. Lah kok nih umroh itu nyembah watu? Kita jawab, bukan nyembah watu. Saya hanya taat kepada Allah. Allah perintah tawaf 7 tahun. Ya saya tawaf. Itu saya taat kepada Allah. Seandainya tawafnya dilupa, ada perintah baru. Tawafnya di Sememi. Ya saya tawaf di Sememi. Kalau berhubung tawafnya di Mekah, kita Mekah. Warawaina fi kitab Ibnu Sunni, diriwayatkan kepada kami dari kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wajada min hadzal waswasi syai'an, man wajada, siapa yang mendapati min hadzal waswasi syai'an, dari perasaan waswas ini, falyaqul, ucapkan amanna billah wa bi rasulih. Iki tungane Pak. Amanna billah wa bi rasulih salatan, 3 kali. Nggih. Jenengan ragu-ragu tentang Allah, ada pertanyaan atau ngelamun sendiri atau lagi ngobrol sama kawan, menjumpai sampai titik kita ragu-ragu kepada Allah, siapa yang menciptakan Allah, maka kita dianjurkan untuk baca amanna billahi wa bi rasulih. Coba Pak. Amanna billahi wa bi rasulih, 3 kali. Amanna billahi wa bi rasulih, amanna billahi wa bi rasulih, amanna billahi wa bi rasulih salasan.
inna dzalika yadhabu anhu, karena sesungguhnya bacaan amanna billahi wa birrasul itu bisa menghilangkan perasaan itu. Wa rawaina fi sahih Muslim. Akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semuanya mendapat ilmu yang manfaat. Masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, Bapak, Ibu, monggo. Kalau tidak ada ya makan, Pak. Tidak ada pertanyaan. Monggo, Bu. Monggo, Pak. Betul. Tentang setan. Lah, perihal tuyul. Tuyul itu jenisnya jin. Saya pernah mendapat cerita dari seseorang yang insya Allah amanah, ya, jujur orangnya. Ini gue mboten nate dengan tuyul-tuyul mboten nate. Itu habis tahajud jam 3 ya, dia keluar rumah, kemudian melihat anak kecil, sopo kecil, bunyi-bunyi keloyongan itu, ya seperti anak kecil lah seperti itu. Dia dikejar sama dia, diikuti Pak. Tiba-tiba anak kecil itu masuk ke sebuah rumah, rupanya yang punya tuyul itu seorang janda, umurnya sudah tua, dan tuyul itu ya kemudian minta makan sama janda itu, kemudian dikasih makan dengan cara disusui, kan nggak keluar air susunya otomatis, keluarnya darah. Dia kesakitan waktu itu, terus tanggal nopo leres nih dosa, dia leres. Itu bagian dari jin. Jin itu kuat. Terus kalau nanti dikonfirmasi kali jamaah Islamic Center itu, ibu-ibu. Tahu nyarinya, misalnya nyarinya kenapa leras? Tuyul itu ada. Yang biasanya diyakini itu suka jumboi duwe wong niku. Kalau dewe mboten paham niku, tapi niku ada. Tuyul itu bagian dari jin. Tuyul nggih. Duga liyane, Pak. Wonten kanca kula dugi Arab mereka Mekah asli mriko, Pak. Sambang teng Indonesia. Kula kenging nginep teng ngene hotel pundi niku. Basuki Rahmat beri. Wonten Sheraton. Kula nginepaken ning Sheraton mriko. Terus nyetel TV teng hotel niku, TV Indonesia, Pak. Kok wonten kuwata jenenge? Hantu niku. Wonten suster ngesot, wonten babi ngepet, wonten Nyai Loro Kidul. Muzaki, kok banyak sekali hantunya Indonesia ini. Ya itu pinternya orang Indonesia, Pak. Indonesia itu pinternya bikin film dua, film komedi dan film horor. Sebab apa, Pak? Sebab uangnya lucu-lucu, kali sangat-sangat. Indonesia itu, Pak. Di Arab nggak ada, di Arab ini mafi. Ya itu kan filmnya, tapi ada juga kenyataan. Kayak tuyul tadi, Masya Allah. Dan sampai sekarang juga masih ada. Itu jenis jin. Wallahu a'lam. Mungkin panjenengan ada temuan-temuan, silakan lapor ke hotline di bawah ini. Nanti kita kejar sama-sama. Ojo-ojo awak dewi sing duwe ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah berupa ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbi
Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.